Halo para pencinta anime, di sini gua ingin menceritakan alur cerita dari anime Tate no Yusa no Nariagari. Di sini menceritakan seorang pria bernama Iwatani Naofumi sebagai mahasiswa dan otaku. Di saat di perpustakaan, Naofumi membaca sebuah buku yang menceritakan tentang 4 pahlawan. Lalu, tiba-tiba buku yang dia pegang bercahaya. Ia pun terpanggil ke dunia lain atau biasa disebut isekai. Lalu, sampai di isekai ternyata ada 3 orang lainnya yang dipanggil untuk menyelamatkan dunia dari bencana yang disebut gelombang malapetaka. Gelombang malapetaka tersebut dapat memunculkan monster dan menyerang manusia sehingga mereka berempat disebut pahlawan legendaris, yang dimana masing-masing dari mereka mendapatkan senjata legendaris. Di antaranya yaitu Amakiren sebagai pahlawan pedang, Kawasumi Itsuki sebagai pahlawan busur, Kitamura Motoyasu sebagai pahlawan tombak, dan Iwatani Naofumi sebagai pahlawan perisai. Lalu ketika pembentukan party, mereka tidak ada yang mau menjadi rekan Iwatani Naofumi karena pahlawan perisai sangat diremehkan. Akan tetapi ada seorang wanita yang mau menjadi rekan party dari Naofumi, yaitu Melty Melchromax, seorang anak dari sang raja. Selanjutnya, mereka pun bersama-sama menuju ke toko perlengkapan dan senjata untuk membeli perlengkapan dan memulai petualangan. Pemilik toko tersebut bernama Elhard. Karena Naofumi pahlawan perisai, dia pun kesulitan mengalahkan para monster. Karena hal itu, Naofumi pun kesulitan untuk menaikkan levelnya. Dan pada keesokan harinya, para prajurit menangkap Naofumi dan dibawa ke hadapan raja. Naofumi pun menjelaskan kepada rekan-rekannya, akan tetapi mereka sama sekali tidak sedikit pun mempercayainya. Lalu Naofumi pun sadar telah ditipu oleh Malty setelah melihat raut wajah dari Malty, sehingga Naofumi pun akan dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi karena statusnya sebagai pahlawan legendaris, alhasil dia hanya diusir dari kerajaan. Dan Naofumi pun masih wajib untuk bertarung melawan gelombang malapetaka. Setelah itu, Naofumi bertemu Elhard yang ingin menghajarnya. Akan tetapi setelah melihat tatapan dari Naofumi, Elhard pun tidak jadi memukulnya dan berusaha mempercayai Naofumi. Elhard pun memberinya jubah untuk melindunginya. Dan setelah itu, Naofumi bertemu dengan seorang penjual budak. Lalu Naofumi membeli seorang budak manusia setengah hewan yang bernama Raphtalia. Walaupun Raphtalia memiliki penyakit dan trauma akan masa lalu, Naofumi tetap merawat dan mengajari Raphtalia cara bertarung sampai Raphtalia menjadi pedang untuk Naofumi, agar Naofumi dapat mengalahkan para monster. Setelah itu, mereka berpetualang menelusuri tambang. Namun mereka bertemu seekor monster di sana. Dan di saat itu, Raphtalia mengingat trauma masa lalunya. Tapi Naofumi memaksa Raphtalia melawan traumanya itu, sehingga mereka dapat mengalahkan monster tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, mereka pun bertambah level dan merubah tubuh Raphtalia menjadi dewasa, walaupun sikapnya masih kekanak-kanakan. Kemudian mereka menuju gereja untuk melihat jam pasir naga, yang menandakan waktu gelombang malapetaka berlangsung. Kemudian gelombang malapetaka pertama pun terjadi. Para pahlawan pun dipindahkan ke tempat terjadinya gelombang malapetaka. Lalu Naofumi dan Raphtalia pun bertarung melawan para monster sambil melindungi para warga desa yang di sana. Walaupun kesatria kerajaan sudah datang, tetapi mereka sama sekali tidak membantu Naofumi untuk melindungi desa. Sedangkan ketiga pahlawan yang lain malah langsung mengincar bos gelombang malapetaka pertama itu, tanpa mempedulikan warga desa yang ada di sana. Setelah bos pertama dikalahkan, gelombang malapetaka pun berakhir. Lalu berkat kerja keras Naofumi, ia pun mendapat kesan baik di desa tersebut. Setelah gelombang malapetaka pertama selesai, diadakanlah pesta di kerajaan, dan Naofumi pun ikut pesta tersebut. Kemudian Naofumi ditantang duel oleh pahlawan tombak yaitu Kitamura Motoyasu, karena Motoyasu iri dengan kedekatan Naofumi dan Raphtalia.
Dan Motoyasu pun ingin membebaskan ikatan Raphtalia dan Naofumi. Kemudian mereka pun bertarung dengan sengit. Alhasil Naofumi lebih unggul dari Motoyasu. Tapi saat bertarung, Malty melakukan kecurangan dengan menyerang Naofumi menggunakan sihir angin, sehingga Naofumi menerima serangan dari Motoyasu. Akhirnya Motoyasu menang dengan cara yang curang. Setelah itu Raphtalia dibebaskan dari segel perbudakannya dengan Naofumi. Akan tetapi Raphtalia langsung menampar Motoyasu dan Raphtalia pun tetap kembali ke Naofumi dan menghilangkan kebencian dengan dunia tersebut. Setelah itu semua pahlawan pun diberi imbalan oleh sang raja karena telah mengatasi gelombang malapetaka. Namun Naofumi mendapatkan imbalan yang sangat sedikit. Walaupun begitu, mereka menerimanya dan langsung meninggalkan kerajaan. Kemudian Naofumi kembali ke tempat pedagang budak karena Raphtalia ingin memasang segel perbudakannya lagi. Kemudian Naofumi membeli sebuah telur monster Filorial. Dan tidak hanya itu, Naofumi mendapatkan hadiah dari warga desa yang diselamatkan olehnya. Di keesokan harinya, telur itu menetaskan hewan Filorial dan tumbuh sangat cepat hanya dengan 3 hari. Dan dia pun diberi nama Philo oleh Naofumi. Selanjutnya Motoyasu dan Malty datang ke desa tersebut, membuat keributan. Lalu datang pasukan berjubah hitam menghentikan Malty, dan pasukan itu diberi perintah langsung oleh ratu, yaitu ibunya Malty. Malty yang kesal karena rencananya gagal, dia pun menyuruh Motoyasu dan Naofumi bertanding balapan untuk merebutkan hak milik atas desa tersebut, hingga Naofumi pun tidak punya pilihan untuk menerima pertandingannya. Akan tetapi mereka tetap melakukan kecurangan kepada Naofumi. Namun Naofumi dan Philo dapat memenangkan pertandingan itu. Lalu di keesokannya Naofumi dan Raphtalia terbangun. Mereka dikagetkan dengan seorang gadis kecil yang berada di samping Naofumi. Dia adalah Philo dengan wujud manusianya. Dan pedagang budak pun mengatakan kepada Naofumi bahwa Philo adalah seorang ratu dari ras Filorial. Karena itulah Philo dapat berubah wujud manusia. Kemudian Naofumi pergi ke toko baju agar bisa membuat baju sihir yang tidak rusak ketika Philo berubah wujud Filorialnya. Namun baju tersebut memerlukan benang sihir. Di kemudian hari Naofumi berniat menjadi pedagang. Dan tidak hanya jadi pedagang, Naofumi pun mengobati orang yang sakit. Dengan skill ramuan, Naofumi pun dapat menyembuhkannya. Lalu setelah di perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang para bandit yang ingin menyerang pedagang tersebut. Akan tetapi mereka dengan mudah dikalahkan oleh Raphtalia dan Philo. Setelah menyelamatkan pedagang, Naofumi mendapatkan berbagai ilmu perdagangan dan informasi tempat benang sihir. Dan akhirnya mereka menuju sebuah tambang dan bertemu monster yang ada di sana. Berkat kerjasama, mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut. Akhirnya benang sihir pun didapatkan dan jadilah baju sihir untuk Philo. Kemudian Naofumi menuju sebuah desa yang terdapat monster tumbuhan yang menghancurkan desa tersebut. Ternyata itu adalah ulah dari pahlawan tombak, yaitu Motoyasu, yang menanam sebuah bibit tanaman yang bermutasi menjadi monster. Dan pada akhirnya Naofumi pun melawan monster tersebut. Berkat skill peningkatan ramuan Naofumi, monster tumbuhan tersebut berhenti bermutasi. Tidak hanya mengalahkan monster, Naofumi pun menciptakan benih tumbuhan tersebut yang dapat menghasilkan buah yang layak dikonsumsi.
Setelah itu Raphtalia dan Philo ingin memberikan hadiah untuk Naofumi. Kemudian mereka mencari permata dan telur burung Gakocho. Namun saat tiba di sana mereka diserang babi raksasa dan hasilnya permata dan telur itu pun pecah. Dan mereka akhirnya menyerang babi tersebut dan membawanya ke kota. Dan tidak disengaja ada warga desa yang ingin membelinya, sehingga mereka membelikan alat kerajinan untuk hadiah Naofumi. Dan Naofumi pun senang menerima hadiah tersebut. Lalu Naofumi menemukan lagi sebuah desa yang terdapat wabah penyakit. Penyebabnya kali ini adalah pahlawan pedang, yaitu Amakiren, yang telah membunuh seekor naga. Akan tetapi dia tidak membersihkan bangkai naga itu dan menjadi wabah penyakit yang menyerang desa. Akhirnya Naofumi akan membereskan masalah tersebut, dan sampai di sana mayat naga tersebut bergerak menjadi naga zombie. Dan tidak disangka Philo malah dimakan oleh naga zombie itu. Dan hal itu memicu Naofumi menjadi marah dan berhasil membuka skill kutukan dari perisai amarah. Dan Naofumi menjadi sangat badass. Untungnya Raphtalia berhasil menyadarkan Naofumi, tapi Raphtalia terkena kutukan tersebut. Dan akhirnya zombie naga tersebut dapat dikalahkan oleh Philo, karena Philo menghancurkan kristal naga yang ada di perut naga. Tapi kutukan Raphtalia tidak dapat disembuhkan kecuali dengan air di gereja ibu kota. Lalu mereka menuju ke kota, akan tetapi mereka malah bertemu dengan Melty Melchromax, adik dari Malty, sehingga Naofumi mengantarkan Melty ke ibu kota, kemudian menuju gereja untuk mendapatkan air suci agar kutukan Raphtalia dapat disembuhkan. Setelah tiba di sana, Naofumi bertemu dengan pemimpin gereja itu yang bernama Paus, sehingga Naofumi harus membayar mahal untuk air suci tersebut. Setelah itu, tiba-tiba Motoyasu menyerang Naofumi. Dan Malty pun membuat mereka saling bertarung di tengah kota. Akan tetapi hal tersebut dapat dihentikan oleh Melty, karena Melty adalah putri pewaris tahta kerajaan yang kedudukannya lebih tinggi dari kakaknya, yaitu Malty. Kemudian Motoyasu mendekati Philo dan Philo pun menendang burungnya. Setelah itu Melty ingin meminta bantuan dari Naofumi, tapi Naofumi menolaknya karena dia sangat membenci keluarga kerajaan. Sehingga gelombang malapetaka kedua pun akan terjadi. Lalu prajurit pun datang untuk bergabung bersama Naofumi, karena keluarga mereka pernah diselamatkan Naofumi saat gelombang malapetaka pertama. Kemudian Naofumi ingin menaikkan kelasnya di gereja, tapi mereka dikenakan biaya yang sangat mahal untuk menaikkan kelasnya. Lalu mereka malah dilarang oleh raja untuk menaikkan kelasnya, sehingga mereka tidak bisa menaikkan kelasnya. Kemudian mereka menuju ke pedagang Buddha dan mendapatkan informasi untuk menaikkan kelasnya di kerajaan lain. Akan tetapi memerlukan waktu yang sangat lama untuk tiba di sana, sehingga Philo dibelikan senjata agar meningkatkan daya serangnya. Kemudian mereka menemukan sebuah desa yang warga di sana sangat sengsara. Hal tersebut disebabkan oleh Kawasumi Itsuki yang main-main sebagai pahlawan, yang membuat warga di sana sengsara. Kemudian Naofumi bertemu Ren dan Itsuki, sehingga Naofumi menceramai kesalahan mereka berdua, yang menyebabkan Naofumi kerepatan. Selanjutnya, gelombang malapetaka kedua pun dimulai, dan mereka bertarung sambil melindungi warga sekitar. Dikarenakan ketiga pahlawan yang lain tidak bisa mengalahkan bosnya, dengan cepat Naofumi, Raphtalia, dan Philo pun datang untuk mengalahkan bos tersebut, yaitu Soul Eater. Kemudian
ketiga pahlawan tersebut melancarkan serangan bersama-sama akan tetapi tidak mempan. Sehingga mereka malah menjadi beban untuk Naofumi. Kemudian Naofumi menggunakan perisai amarah dan berhasil mengendalikan perisai amarah itu. Hingga Naofumi dapat skill yang sangat OP dan mendapatkan skill Iron Maiden. Dan Naofumi berhasil mengalahkan bos tersebut. Setelah itu muncullah gadis yang bernama Glass dan mengatakan bahwa tiga pahlawan itu tidak berguna kecuali Iwatani Naofumi. Kemudian mereka melawannya dan ketiga pahlawan yang lain tumbang yang menyisakan Naofumi sendiri. Lalu Naofumi menggunakan skill Iron Maiden-nya tapi tidak dapat mengalahkan Glass dan Naofumi terdesak. Dan waktu dari gelombang malapetaka pun selesai dan Glass pun menghilang bersama gelombang malapetaka. Setelah itu raja pun bertanya kepada Naofumi kenapa Naofumi bisa menjadi hebat daripada ketiga pahlawan yang lain. Dan Naofumi pun berkata dia akan menjawab setelah raja mau berlutut di hadapannya. Akan tetapi raja malah marah dan ingin menyerang Raphtalia dan Philo, hingga Naofumi pun mengancamnya akan membunuh sang raja jika sang raja berani menyentuh mereka. Oke Mina, mungkin sampai sekian dulu untuk part 1 kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.